warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Nikmat lahiriah berupa kesehatan, sehingga walaupun cuaca akhir-akhir ini agak ekstrim, banyak yang sakit, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa hadir. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat batiniah ini. Kita masih diberi dorongan untuk mencintai kebaikan-kebaikan. Kita masih diberi dorongan untuk hadir di buyutun min buyutillah ini, rumah di antara rumah-rumah Allah ini, untuk hadir di majelis yang diikuti oleh malaikat pagi dan malaikat sore. Tidak main-main majelis seperti ini. Majelis yang oleh Rasulullah dinyatakan sebagai riyadul jannah, taman-taman surganya Allah di muka bumi. Itulah majelis ilmu seperti ini. Ya, walaupun hanya maghrib sampai isya, tetapi akselerasi pahalanya itu luar biasa kalau kita bicara pahala. Sehingga inilah yang saya maksud, nikmat yang tidak bisa kita nominalkan dengan rupiah. Ya mungkin alangkah celakanya kita ketika kita masih merasa asik di stadion Kanjuruhan maghrib seperti ini daripada ngaji kayak begini. Nah, kemarin kan Arema main itu Ahad yang lalu. Saya berangkat ngaji ke Curung itu jam 5 sore. Itu anak-anak supporter sudah pada berangkat, jalanan sudah macet itu. Sebagian sudah di stadion. Padahal kick off 8:30, Pak. Nah itu KTP-nya didelok, dicek kan niku, lek mboten percaya. Mayoritas ya anaknya orang Islam. Kita tidak mengatakan sepak bola itu jelek, wong saya juga seneng Arema. Jadi trouble-nya bukan di bal-balannya, tapi lupa sholatnya itu loh. Nah seperti ini akan mengundang murka Allah. Saya sampaikan kemarin sebuah hadis qudsi itu ya. Allah Ta'ala itu kan lek cara Jawane pun getem-getem. Ini la ahamu bi ahlil ardi adaban. Nek ndelok menungso kakek pola iku gregeten tak ringkes siae bumi. Sekarang ini sudah tidak main-main, Pak. Kemungkaran itu sudah terang-terangan. Ini la ahamu bi ahlil ardi adaban. Mensyukuri nikmat kemerdekaan,
pawe karnaval, macak Sunan Kalijaga nggih serban, gak sembayang asar. Sing delok mbek sing didelok niku padha gak sembayang. Ini kan mengundang murka Allah gitu loh. Wong kemerdekaan bangsa ini atas berkat rahmat Allah, jelas itu. Founding father kita, para pendiri bangsa kita itu dengan jujur mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Temanya mensyukuri, tapi prakteknya mengkufuri. Oh, ini diancam tenan oleh Allah dan ternyata ada Pak itu dalam Quran Pak. Niki sebelum masuk materi ini. Nek ngaji ngeten iki rada semangat. Masalahnya nyata niku napa ngene. Realita, fakta, kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam surat Nahl ayat 112 itu insya Allah. Surat An-Nahl surat ke-16. Ini kemarin saya baca ayat ini di khutbah Jumat di beberapa tempat. Memang penting ini. Karena itu tadi nyata ini. Iya, betul 112. Makin jenengan cek lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Allah taala itu telah membuat satu perumpamaan. Jadi ada memang tentang apa? Qaryatan, satu negeri, satu tempat yang aminatan mutmainnah. Negeri itu aman, damai, merdeka Pak. 17 Agustus 1945 yang konon menurut catatan sejarah itu bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan. Apa enggak? Ini bukan kebetulan Pak, wonten sing kebetulan. Ini semua memang betul-betul rahmat Allah. Dan itu ada sejarahnya. Kenapa kok tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, kenapa kok bangsa kita bisa merdeka? Karena para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, beliau-beliau itu tidak hanya berperang secara fisik, tapi perang batinia ini yang kuat. Panglima Sudirman itu konon setiap gerilya beliau di malam hari beliau selalu mencari tempat yang dekat dengan sungai dan ada batu besarnya. Kenapa? Karena di malam hari beliau tidak pernah sehari Pak. Beliau sujud, beliau ruku, beliau tahajud, beliau munajat. Karena kalau lek-lekan tidak akan mungkin menang. Siapa yang jago bambu runcing musuh tank ini loh. Tolop musuh brand ini loh. Jari lontone kon sik kolek peluru tak bedil ndasmu. Ngono jari lontone. Kita sik golek peluru. Bung Tomo pun mengakui, saya Sutomo, andai kata saya tidak mengenal kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa saya membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang mengusir penjajah. Bersatu antara ruhul jihad dengan ruh nasionalisme. Maka merdekalah bangsa kita. Dengan apa? Atas berkat rahmat Allah. 17 Agustus jam 10 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaan. Merdeka, satu nikmat. Dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tidak hanya itu loh Indonesia, kamu tidak hanya kayak kemerdekaan loh. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sumber daya alammu itu luar biasa. Indonesia ini tambang apa yang tidak ada? Batu bara, gas, nikel, minyak bumi. Gunung itu gunung emas, Freeport. Ada lagi di Nusa Tenggara itu. Gunung Pak, gunung emas. Maka sering saya sampaikan kalau negara yang kaya seperti ini rakyatnya kok melarat. BBM bolak-balik munda. Sesuai singkatannya ini BBM bolak-balik munda. Ini bukan ceramah Pak, radikal Pak. Ngeten niku murah direkam Abbas Artikan di goleki polisi. Ono arek cilik ceramahnya radikal. Lalu ini saya bahas Quran kok dan ini realistis kok. Di Indonesia itu lo kata kus plus tongkat kail dan batu jadi tanaman.
Profesor Dr. Mahmud Saltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar tahun 1960-an. Yang beliau seorang ilmuwan. Satu di antara karya tulis beliau yang terkenal, Al-Islam Aqidatun wa Syari'atun. Itu datang ke Indonesia, melihat Indonesia itu loh. Beliau gedek-gedek begini. Bukan goyang-goyang gedek-gedek wong India. Kalau India kan aja. Beliau mengatakan, subhanallah, Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia ini serpian surga Allah di muka bumi. Lah temriki lho sing mboten wonten apa hasil hutan. Lah hasil lautan. Udang niku triliunan, Pak, kalau dinominalkan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, dari semua penjuru arah. Zamrud Katulistiwa. Cuacanya pun juga cuaca yang Indonesia ini enak, Pak. Puasa kita ini ya puasa standar. Kalau dihitung jam sekitar kurang lebih 12 jam. Pak Endi itu pernah tinggal di Jerman, cerita ke saya, tok di kono lek poso 21 jam kalau tidak salah. Jerman itu, Pak. Mereka dugi subuh peduk maghrib itu 23 jam. Kira-kira temu mriki nggih kejet-kejet. Ini luar biasa sekali Indonesia ini. Nah terus kena nopo? Kok seperti ini? Qur'annya jelas, fakafarat bi an'umillah. Engkau ingkari nikmat Allah itu. Cara bahasa bebasnya, kamu sembrono menungso, dikai koyo ngono. Lah kok malah kamu kufuri nikmat kemerdekaan pawe dengan biaya ratusan juta bahkan itu. Joget-joget. Sing rakyate prihatin, sing mriku joget-joget, ngentekno dhuwit. Tidak ada yang namanya pemerataan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 mengatakan bahwa semua kekayaan alam ini dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia. Tapi kenapa prakteknya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Ini berarti ada departemen penggeragasan, ada departemen pernopoan. Ya, kalau sudah seperti itu, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Pertama ini, Pak, Allah akan ganti nikmat kemerdekaan itu, nikmat keamanan itu dengan kelaparan. Kelaparan ini maknanya luas. Kesulitan ekonomi. Orang itu kalau sudah ekonominya sulit, maka dia akan nekat, Pak. Nekat. Sehingga gandengannya angka kriminalitas akan meningkat. Akhirnya wal khauf, muncullah ketakutan-ketakutan. Gandeng. Yang bicara Quran tidak bisa dibantah, Pak. Bima kanu yasnaun, ngono-ngono iku ya krana ulamu dhewe kok dawuh Gusti Allah. Ngono-ngono iku ya krana ulamu dhewe. Maka kalau tadi Allah Ta'ala menyatakan ini la ahamu bi ahlil ardi adaban, ingin rasanya aku azab dengan azab yang sehebat-hebatnya pada penghuni dunia ini. Tetapi apa kata Allah? Falamma nadartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku masih melihat ada sekelompok hamba-hambaku, walaupun jumlahnya kecil, yang mereka itu ummari buyuti, mau memakmurkan rumah-rumahku, mau datang ke masjidku. Karena orang-orang yang datang ke masjid ini adalah tamu-tamunya Allah. Inna buyuti fil ardi al masajid, dalam hadis qudsi itu. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid itu.
wa inna suwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya mereka itu adalah tamu-tamuku yang datang ke masjid itu. Kalau melihat yang seperti itu, aku angkat kembali azabku. Dadi lek sik wonten sing gelem ngaji ngeten iki, insyaallah kiamat sira tertunda lah, Pak. Tapi lek kabeh niki mangke jamaah mriki termasuk kula delok bal-balan bareng mriki sepi, kiamat meneh. Diringkesi pun. Lah apa? Enggak ada yang dipandang lagi oleh Allah. Itu aja yang dipandang oleh Allah. Hamba-hambaku yang mau memakmurkan masjid. Dalam hadis yang lain, laula suyuhun ruka, kalau aku tidak melihat ada orang-orang yang sudah sepuh, yang di tengah keheningan malam, sepertiga malam yang terakhir mereka itu rukuk dan sujud kepada aku, menangis kepada aku. Kalau tidak aku lihat ada seorang ibu yang dengan kasihnya menyusui anaknya, la soba alaihim adaban soban sadidan. Ini saya ingin rasanya aku azab yang sedah-sedasatnya. Dan mudah-mudahan lah ngaji ngeten iki saged ya paling tidak menunda kiamat lah. Soalnya lek kita baca hadis nih Pak, tanda-tanda kiamat. Nabi kan nanti dawuh ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi kan tidak pernah memberikan bahasa pasti Pak. Karena memang Nabi sendiri tidak diberikan ilmu oleh Allah tentang itu. Hanya milik Allah lah ilmu tentang kiamat. Itu termasuk rahasianya Allah. Nabi pun tidak tahu. Dan ternyata Nabi ditanya juga itu oleh umatnya itu 2 kali Nabi ditanya itu. 2 kali ditanya. Yang pertama ditanya tentang minuman ini hiasan tak boleh diombe. Dijawab boleh, mau disuguhkan. Oke. Yang pertama Nabi ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi hanya menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Jadi ini jawaban diplomatis beliau. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya podo gak ruwe. Karena surat Luqman ayat 34 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha indahu ilmus saah. Betul ya ayatnya ya. Innallaha indahu ilmus saah. Hanya di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Yang kedua Nabi ditanya oleh orang Arab Badui. Orang ini menurut pandangan para sahabat ketika itu bukan termasuk orang yang elit ya. Tapi pertanyaannya dahsyat itu. Ya Rasulullah, akhbirni anisa'ah. Ya Rasulullah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Nabi tidak menjawab sampai 3 kali. Biasa kan orang kalau dari gunung ini kan rotok ngotot. Akhirnya Nabi menjawab dengan balik bertanya, bukan menjawab dengan bahasa pasti. Hal a'datta laha. Sampeyan takon-takon kiamat iku wis siap-siap ah. Sampun Kanjeng Nabi. Apa persiapan sampean? Aku sepenuhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah karena Allah. Jawaban ini pun juga dahsyat Pak. Jadi Nabi tidak jadi nerangkan kiamat, Nabi kemudian memuji orang tadi itu. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Engkau akan bersama orang yang dicintaimu. Lek konten kula malak Kanjeng Nabi, kula malak Kanjeng Nabi liyane kan ngono, telat kalah pinter mbek iki. Makane wong ojo ngenyekan, Pak. Kadang-kadang wong masih teko desa lek pinter nggih pinter ngoten. Masuk profesor dokter lek ngomongi mencelek ya mencelek. Kadang-kadang ndelok gelar niku napa? Itu tadi kan pelajaran bagi Rasulullah. Orang itu jangan melihat gelar kesarjanaan. Ada Pak profesor dokter mengusulkan baru-baru ini mengusulkan ya apa lek ibadah haji itu diganti setiap tahun aja untuk mengurangi waiting list. Profesor doktor di bidang agama usul ngoten niku. Niku lek ketemu Sayyidina Ali enggak usah didebat Pak. Golekno pedang penggal lehernya selesai Pak. Kita enggak usah ulap dengan gelar menungso Pak. Ada lagi usulan bagaimana
kalau ibadah hari Jumat itu diganti hari Ahad supaya tidak mengganggu produktivitas kerja. Terus ya apa boleh ngaten? Kita mau berpikir sih apa ya iya ya kira-kira. Berarti kalau ini disetujui ya kiamat pun akan mengubah ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul baik. Lalu Al-Quran juga menjelaskan kamu Jumatan itu bekerja tidak masalah, tapi stop kalau sudah Jumat. Mari Jumatan faida kudiyatis sholah fantasiru fil arti, silakan tandang gawe maneh. Makanya Rasulullah kan mengatakan khotib itu yang cerdas itu khutbahnya itu singkat, jelas, padat. Lalu apa khutbah sampai sak jam nih? Okay. Ini Rasulullah loh yang jawab, bukan saya loh. Wah, antok kompelinti. Mboten. Kata Rasulullah, pendeknya seseorang dalam khutbah dan panjangnya dalam sholat Jumat itu menunjukkan kefakihan orang itu, kebijaksanaan orang itu. Nabi itu bijaksana sekali, Pak. Itu kan yang kita contoh. Lah khutbah Jumat sing diwaca niku koran cerita. BBM itu naik karena seperti ini. Bahan bakunya bensin itu karena ndak bisa dicegah lagi naik. Waduh. Jare makmum terus aku tak turu. Nabi itu kalau khutbah Jumat jelas suaranya lantang seperti panglima perang yang memimpin pasukan di medan perang. Ittaqullah haqqa tuqatih. Mari kita tingkatkan takwa. Tapi kalau sudah sampai pada doa, volume beliau kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Untuk khotib Jumat donga dibuanter. Allahu Akbar. Cari makmum ya. Amin. Kayak tukaran mbek makmum. Ini loh kebijaksanaan Rasulullah itu, Pak. Dan itu yang kita contoh. Maka Nabi memberikan pelajaran-pelajaran seperti itu. Sehingga kiamat ini kalau kita lihat penjelasan beliau, tadi beliau tidak menjelaskan kapannya, tapi beliau memberikan satu warning tentang tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kecil ini kiamat ini kayak sudah habis semua, ada semua ini. Antara lain antalidal ammatu rabbataha. Banyak seorang budak melahirkan tuannya. Artinya banyak anak-anak itu yang memperbudak orang tuanya. Nah ini saat ini akeh nih. Anaknya sukses, sugih. Makanya kalau orang tua kaya anak jadi raja, kalau anak kaya orang tua jadi pembantu. Makanya kalau kita ingin punya anak yang betul-betul menghargai orang tua ya harus dididik agama, tidak ada jalan lain. Dikerasi mulai kecil urusan agama. Urusan ini ada saat ini wangel kandang-kandangan ya, wangel. Boten gampang. Sering kalau ceritakan saya itu di sekolah itu tiap hari ketemu anak SMP kelas 9, usia SMP kelas 9. Itu kan berarti pun balik. Dan saya selalu kalau belajar agama itu yang saya pentingkan sholatnya. Teori-teori itu gampang, yang penting sholatnya bagaimana. Maka setiap pembelajaran awal itu saya tanya, siapa yang enggak sholat subuh? Lu ngoten niku lho. Dari 30 anak, sing angkat tangan niku 27 anak, mboten sholat subuh. Angkat tangan mbek mesem-mesem, kula Pak. Lho arek iki rek. Lho sampean apa gak digugah mbek bapake sampean? Mboten Pak. Bapake sampean ya mboten sembayang Pak. Oh ya gak heran. Ada anak 3 ndak angkat tangan. Saya optimis, sik ono iki berarti arek wedok. Oh sampean salat, Nduk? Mboten Pak, kula halangan. Oh ya berarti kabeh kan sembayang. Itu potret sekarang ini seperti itu. Ada yang bapak tak tanya, bapak sampean lek tangi jam piro? Jam 3, Pak. Loh, kaget kula. Jam 3 tangi kok gak salat subuh. Pamane tahajud. Mboten, tiba ten pasar. Jam 3 itu kerja ten pasar. Bapak saya kerja di pasar Pak jam 3.
blonjo niku lho, napa melijo niku lho. Jare bapakku lho sembayang gampang, penting nyambut gawe golek duwe awakmu iku lho. Aduh wis. Wis ngoten niku ya tak kandhani, sing penting samene sembayang sampean. Bapake sampean dijak ngejake tapi ya alon-alon. Kok anak sekarang ngejak bapak ya keliru. Pak sembayang rokok amen. Jari sapa? Jari guruku, menit parani guru. Emang ngomong apa? Neraka. Ini potret situasi sekarang ini. Makanya kita itu harus memperkuat tauhid ini. Tauhid ini yang 13 tahun oleh Rasulullah itu didoktrinkan kepada masyarakat Mekah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, Tuhanmu yang berhak dan wajib kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan itu adalah Tuhan yang lam yalid walam yulad. Dan itu adalah Tuhan yang esa, kul huwallahu ahad. Indonesia ini kan Pancasila, maka tadi saya katakan jangan khawatir Pak. Islam itu ormas-ormas Islam, apakah NU, apakah Muhammadiyah, tidak akan mungkin mendongkel negara ini mau mengganti ideologi negara menjadi negara Islam, tidak Pak. Ketika Bung Karno jadi presiden, saudara kita NU sudah komitmen mengangkat Bung Karno sebagai waliul amri ad-daruri bisaukah. Muhammadiyah sudah komitmen bahwa negara Indonesia ini adalah darul ahdi wassahadah, negara kesepakatan. Impossible, salah orang itu kalau menuduh kemudian Muhammadiyah atau NU akan mendongkel negara Islam. Karena yang membidani berdirinya bangsa ini tokoh-tokoh Islam. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahandanya Gus Dur. Di sana ada Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Indirechten waktu itu gelar beliau. Ada Pak sinten Pak Dila, Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah. Sinten malih, Kiai Haji Agus Salim. Itu tokoh-tokoh kita yang merumuskan 5 sila itu beliau-beliau ini. Sehingga 5 sila dalam Pancasila ini kalau kita cari satu-satu semua ada ayat Qur'annya. Pertama, pun sampun Pak. Niki mawon. Nggih sik segeran jahe niki timbang banyu putih. Sila pertama awalnya dulu kan begini, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Matur nuwun. Tapi kemudian sila pertama ini dipermasalahkan oleh saudara kita di bagian Indonesia Timur. Ya, wah kalau seperti itu ya janganlah, itu kan berarti masih sara. Kemudian perumus-perumus ini yang ya orang-orang beliau itu juga ulama-ulama, beliau juga cerdas, politikus yang ulung. Oke, kita sepakat demi persatuan kita cut, kita hilangkan 7 kata itu, kemudian kita ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di internal umat Islam sendiri ketika itu juga ada sedikit, wah kok dituruti aja, kita ini kan mayoritas. Kita lihat cerdasnya Pak Kasman yang ketika itu menjawab. Pak Kasman mengatakan, kami dengan teman-teman menyetujui pemotongan 7 kata itu bukan main-main, kata Pak Kasman. Demi kesatuan negara Indonesia. Dan ini kita tingkatkan dari syariat menjadi tauhid. Ngapa ndak hebat itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesungguhnya tidak ada makna lain selain itulah yang dimaksud dengan kul huwallahu ahad. Itulah la ilaha illallah. Itu ideologi pertama. Makanya kalau sudah Pancasila ini mau diubah-ubah jadi Trisila, Ekasila, ya itu kita berhak menuntut itu Pak. Karena ini sudah dirumuskan Pak dengan penuh. Napa itu? Ya penuh
kebersihan nurani, hasil perjuangan ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberadilan dan keadaban. Bukankah ini ajaran Islam? Surat Al-Hujurat ayat 13 itu insyaallah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, itu kan bineka tunggal ika. Yang paling mulia di hadapan kamu di sisi Allah yang bertakwa, yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam lagi itu. Kalau kita konfrontasi coba dengan agama-agama yang lain, tidak akan ketemu. Nyatanya tidak pernah itu disampaikan. Kalau Islam kan jelas itu. Yang ketiga, tidak, kurang 9 menit masih kan. Pokoknya Isa kudu buyar loh, masih sila kedua. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Ini kan juga yang memompas semangat juang para pahlawan kita terdahulu. Beliau-beliau itu sholat 5 waktunya, mencontoh ajaran Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat selalu memperhatikan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan shafmu. Ini kan ajaran kebersamaan, sehingga yasufuna fis sholati kasufufuhum fil qital. Rapatnya barisan umat Islam dalam sholat nanti akan menyebabkan rapatnya barisan mereka dalam perjuangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarah mufakat. Makanya yang benar itu ya MPR itu. Di sini ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Islam lagi itu, Pak. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam yang minimal setiap Jumat itu mengkampanyekan keadilan. Setiap khotib itu selalu menyatakan innallaha. Kan begitu khotib itu. Setiap menutup khutbahnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un. Innallaha, sesungguhnya Allah nyuruh kamu loh berbuat adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Klop nih Pancasila dengan Islam, maka tidak usah dipertentangkan. Ini yang saya sampaikan ini Pak Dila, ceramahnya Ustadz Yusriansyah tahun 2000, sebelum 2000. Judulnya Islam dan Pancasila. Sing sepuh-sepuh pirsa itu Ustadz Yusriansyah Hasan. Beliau mubalik Muhammadiyah yang juga kristolog. Saya itu sering pinjam kasetnya beliau. Judulnya juga lucu-lucu. Ada judulnya Maulid Nabi Isa. Nah, itu saya pinjam. Saya getunnya itu apa? Belum sempat mensidikan kaset beliau. Saya sudah pamit ke beliau, "Bah, ini saya sidikan apa boleh?" "Oh silakan. Beliau sudah stroke waktu itu. Dan ketika itu awal-awal Semeamu itu punya video rekaman. Wah, saya pikir ini klop ini. Tapi qadarullah ternyata tidak berhasil. Sayang sekali, itu ada sekitar 30-an kaset. Jadi zaman itu beliau itu sudah termasuk mubalik yang modern, Pak. Belum ada HP seperti ini, belum ada recorder seperti ini. Ustadz Yusriansyah itu merekod sendiri ceramah-ceramah beliau, dilabeli, dijuduli. Ini ceramah saya di sini tanggal sekian, judulnya ini. Kalau dia ke rumahnya itu ya satu ruang tamu ini buku semua.
Tapi ya beliau sudah berpulang. Ini juga termasuk tanda kiamat. Mencari penggantinya itu loh sulit, Pak. Inna waha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu kalau menarik ilmu pengetahuan sebagai tanda zaman sudah akhir, itu tidak dengan jalan mencabutnya dari diri seorang hamba. Tiang goblok, pinter, moro bodoh mboten. Tetapi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah itu mengangkat ilmu dengan mewafatkan ulama-ulama. Kalau untuk kelas lokal, sini ada ya Ustadz Yusriansa yang dari Muhammadiyah, Ustadz Abdul Mukhid, yang dari NU ada Abuya Ustadz Suti Dahlan. Itu beliau-beliau itu orang yang alim, Pak. Lintas golongan sudah. Itu sudah akhir zaman. Hatta idalam yabqal aliman ittakhadana sarusan jualan. Sudah nanti zaman akhir manusia itu cari orang alim enggak ketemu. Akhirnya ketemu nggih modele kiai padahal pesulap. Ngoten niku. Ittakhadana sarusan juhala. Dan anehnya ditanya. Dan anehnya dia menjawab. Tapi jawabannya kata Rasulullah, dallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Makanya alhamdulillah di Unmu itu masih ada program pendidikan ulama tarjih. Masih ada ya. Itu dalam rangka mencetak kader-kader. Supaya kiamat sih rodok dawa ngoten Pak. Harus ada kaderisasi. Kalau di sini alumninya Ustadz Ali Fatoni, Ustadz Kusnul Amin, Ustadz Usni. Oh enggak ya, mek dolen tok. Enggak apa-apa dolen tok itu oleh barokah. Kalau saya ini kan alumni sekolah Langgar ya. Ngaji Langgar. Itu makanya saya nggih iso didik-didik. Itu penting kaderisasi. Panjen ini kalau enggak ada kaderisasi siapa, Pak? Yang akan memegang Muhammadiyah ke Panjen 5-10 tahun yang akan datang kalau tidak ada generasi-generasi penerus. Makanya Rasulullah itu punya kader. Rasulullah itu punya sahabat kecil, ada sahabat sepuh, ada sahabat. Itu Rasulullah itu senang dengan sahabat-sahabat kecil itu. Antara lain Abdullah ibnu Abbas. Itu kalau mau numpak jaran Abdullah ibnu Abbas ceritanya be Kanjeng Nabi. Itu asik sekali Rasulullah dengan anak-anak kecil itu. Maka ada salah satu abadilah yang terkenal itu ada 3 Abdullah yang diseni oleh Kanjeng Nabi. Di samping karena memang cerdas, ngajinya sregep. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar. Ya, putranya Umar bin Khattab. Ini disenangi oleh Rasulullah. Itu kan mengkader itu Rasulullah itu mengkader. Sudah itu tadi pembukaan Pak, niki materi nih. Materi kita tinggal satu bahasan di kitab ini ya. So, nanti juga kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Yang intinya bahasan kita tetap tauhid Pak. Tauhid ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Karena dengan tauhid inilah kita ingin ya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu di alam arwah sudah bertauhid. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita sudah menjawab qalu bala syahidna. Kita terai dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitratil Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay fitratil Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan hidayah Islam. Kita hidup sekarang ini pun juga berlandaskan tauhid, dan kita ingin nanti kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap menjaga kalimatut tauhid. Alangkah indahnya hidup yang seperti itu, sehingga nanti kita akan berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Ya, karena tauhid inilah yang akan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang. Dan saya punya rencana, kalau dengan saya itu kepingin dapat masukan ngaji kitab nopo yang kaitan dengan tauhid. Ini tadi saya baca-baca ada buku yang menarik, juga karangannya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Al-Masail Al-Jahiliyah. Itu beliau menerangkan tentang perilaku-perilaku jahiliyah.
Nggih. Kalau jenengan minat nanti kita kaji setelah ini, setelah boten mantun iki, boten kesel yan. Setelah apa? Bab ini selesai. Itu ada sekitar 128 tadi saya lihat perilaku-perilaku jahiliyah yang diinventaris oleh pengarang kitab dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Insya Allah itu yang kita kaji, tidak apa-apa ya. Nanti jangan bisa menyiapkan bukunya. Bukunya bisa download kok Pak. Di Play Store ada, di browser ada, beli juga ada. Ya. Tapi kalau tinggali orang sementara boten patek seneng golek buku nih. Kecuali Pak Hari itu luar biasa itu. Seperti ini mesti bilang besok ke Bayaku mencari bukunya. Ya. Tapi boten nopo ngaji tok nih pun sudah cukup, apalagi sudah Isya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita selalu berharap kita mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf, nasrul minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna